Anak-anakku sekalian, pada bab 4, buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti, tema yang akan kita pelajari adalah Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Namun, sebelum kita memasuki pada materi pokok, kita akan terlebih dahulu memahami peta konsep pembelajaran melalui bagan alir sebagai bentuk indikator pencapaian kompetensi, baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang kalian dapatkan dari materi pembelajaran kali ini. Dari bagan alir yang diawali dengan tema Al-Quran Hadis adalah pedoman hidupku. Kemudian, setelah kita mengetahui tema yang kita pelajari, maka diharapkan mampu memahami makna perilaku ataupun nilai-nilai budi pekerti dengan cara memahami kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Kemudian, kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Dan yang ketiga, kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian, setelah diketahui dan diperolehnya nilai dan perilaku mulia, diharapkan kalian mampu mengimplementasikan atau menerapkan sikap dan perilaku, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, menjadikan hadis sebagai pedoman hidup, dan menjadikan ijtihad sebagai pedoman hidup. Rasa-rasanya tidak afdol kalau saya tidak menyapa kalian terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kang Fahrul, media edukasi, dakwah, dan informasi. Kali ini kita akan kembali berbagi atau share informasi terkait materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, khususnya bagi kalian yang saat ini tengah duduk di kelas 10 jenjang SMA ataupun SMK pada semester ganjil. Demi berkembang dan progresnya channel ini, mohon dukungannya untuk like, komen, dan juga subscribe. Kalau perlu di-share pun tidak apa-apa ya. Kalaupun tidak, juga tidak apa-apa, tapi ya perlu juga sih. Anak-anakku, mari kita simak sebuah kisah yang dapat membuka relung hati kita. Alkisah, terdapat seorang pengembara yang terbangun dari keadaan tidak sadar dan mendapati dirinya di tengah hutan. Dia tidak tahu di mana ia berada, dari mana dia berasal, siapa dia, dan untuk apa dia ada di hutan itu. Namun, yang dia tahu adalah bahwa dia berada di sebuah hutan belantara, dikelilingi semak belukar lebat, pepohonan, binatang liar, dan tanpa ada seorang manusia pun untuk bertanya. Di sekitar tempat dirinya terbangun, tidak dia temukan apapun yang dapat mengingatkan dirinya akan asal-usulnya dan kenapa dia ada di tempat itu. Seiring waktu berjalan, dia mencapai titik lelah untuk mencari siapa dirinya dan mengapa dia berada di tempat itu. Akhirnya, ia melakukan dalam kesehariannya hanyalah bertahan hidup, tanpa tujuan dan arah yang pasti. Hingga suatu ketika datang seorang yang mengaku sebagai utusan Maharaja, yang menerangkan jati dirinya melalui sebuah surat dari sang raja, bahwa dia adalah seorang pangeran yang berasal dari suatu negeri, diutus ke tempat ini untuk mencari harta karun. Buktinya adalah secari kertas kecil yang diselipkan di bajunya, berisi catatan tentang siapa dia dan misi apa yang dia bawa di hutan. Nah, cerita pengembara di atas jika dianalogikan dengan kehidupan kita sebagai manusia
ibarat pengembara yang hidup di hutan dunia. Seandainya saja tidak ada utusan yang membawa petunjuk, tentulah kita akan tersesat dan kebingungan dalam mengarungi hidup ini. Sebagaimana mereka yang tidak beriman seperti kaum materialis, ateis, dan hedonis yang hidup dalam kesesatan. Oleh karena itu, bersyukurlah kita yang mendapatkan petunjuk dari utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menyampaikan kabar gembira, memberi peringatan, dan menerangkan hakikat penciptaan kita di dunia. Bersama beliau, maka diturunkanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Anak-anakku, dari sebuah kisah di atas, tentunya dapat membuka relung hati kita bahwa Al-Quran adalah sebuah mukjizat yang dijadikan sebagai sumber segala hukum dan pedoman hidup umat Islam di seluruh dunia. Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan ay Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bahasa Arab, yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya pun berfungsi sebagai ibadah dan sebagai mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis atau sunnah adalah segala ucapan atau perkataan, perbuatan, serta ketetapan ataupun takrir Nabi Muhammad SAW yang terlepas dari hawa nafsu dan perkara-perkara tercela. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dengan demikian, hadis memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum Islam. Di antara fungsi hadis yaitu untuk menegaskan ketentuan yang telah ada dalam Al-Quran, menjelaskan ayat Al-Quran atau bayan tafsir, dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum atau bayan takhsis. Ijtihad artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala kemampuan. Ijtihad yaitu upaya sungguh-sungguh mengerahkan segenap kemampuan akal untuk mendapatkan hukum-hukum syariat pada masalah-masalah yang tidak ada nasnya. Ijtihad dilakukan dengan mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara atau ketentuan hukum yang bersifat operasional dengan mengambil kesimpulan dari prinsip dan aturan yang telah ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersikap rasional, kritis, dan logis dalam beragama berarti selalu menanyakan landasan dan dasar ataupun dalil atas setiap amalan keagamaan yang dilakukan. Dengan cara ini, seseorang akan dapat terbebas dari taklid. Lawan taklid adalah ittiba, yaitu melaksanakan amalan-amalan keagamaan dengan mengetahui landasan dan dasarnya. Demikian penjelasan singkat tentang materi pada bab 4 kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Simak terus materi pembelajaran lainnya pada video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.